Angkat tanganmu, buka tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba-hambamu, umatmu rela. Tuntun kami Tuhan. Buat mata kami melihat apa yang sedang kau rencanakan dalam hidup kami. Tuhan, tuntun kami. Berikan hambamu bahasa yang sederhana. Supaya hamba mampu menyampaikan isi hatimu Tuhan. Supaya gerejamu semakin hari semakin serupa dengan rencanamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati umatmu hari ini dengan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. Terima kasih hamba-hamba Tuhan, luar biasa. Saya sangat diberkati dengan pujian penyembahan hari ini. Saudara, kita masuk ke dalam seri yang baru. Saya rindu nanti saudara pulang dan saudara perhatikan beberapa waktu ke depan. Habakuk 2 ayat yang keempat, bagian B berkata begini, orang benar akan hidup oleh percayanya. Sekali lagi, orang benar akan hidup oleh percayanya. Saudaraku, kita butuh banyak perkara untuk bisa hidup. Kita butuh makan, kita butuh pekerjaan, kita butuh uang, kita butuh pendidikan, dan kita butuh banyak hal. Tetapi orang benar, dia akan hidup oleh percayanya. Nah, saudaraku, bagaimana kita bisa membedakan, melihat bahwa ini betul-betul orang benar yang hidup oleh percayanya. Dari waktu ke waktu saudara akan dituntun kepada rencana Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar satu perkara, saudaraku. Dari salah satu anak Yakub. Bagaimana Tuhan bekerja melalui hidupnya. Bagaimana berkat pengurapan Tuhan curahkan kepadanya. Dan sepanjang hidupnya, bahkan sampai hari ini, bangsa-bangsa diberkati oleh karena satu perkara ini. Saudaraku, kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Coba sama-sama buka bersama dengan saya dari Kejadian 30. Perhatikan ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Kejadian 30 ayat 14 sampai 18. Silakan. Kejadian 30 ayat yang ke-14 sampai 18, demikian firman Tuhan. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya di padang buah dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku. Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku. Sebab itu, tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, Allah telah memberiku upahku, karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Isakar. Amin. Saudaraku, ini kejadian, peristiwa yang terjadi di dalam rumah tangga Yakub atau Israel. Yakub punya 2 orang istri, yaitu Lea dan Rahel. Keributan terjadi ketika Yakub punya ide untuk tidak puas dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika seorang mempunyai pandangan berbeda, yaitu melawan daripada rencana Tuhan, maka keributan dan kecekcokan akan terjadi dalam banyak perkara, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam bisnis, dalam segala perkara. Ketika manusia tidak dapat tahan bertahap, gitu ya, tidak dapat menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka akan pasti terjadi kecekcokan. Dan itulah yang terjadi dalam rumah tangga Yakub. Terjadi keributan antara istri-istri Yakub, yaitu Lea dan Rahel. Tapi Tuhan tahu, Tuhan mendengar apa yang diperbuat dan didoakan oleh Lea. Tuhan buka kandungan daripada Lea. Dia melahirkan anak laki-laki demi anak laki-laki. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. Tuhan betul-betul mencurahkan kasih karunia-Nya kepada Lea. Saudaraku, pada waktu itu, pada zaman-zaman itu, mempunyai anak semakin banyak, itu semakin diberkati. Mungkin hari-hari ini kita nggak lagi menganut faham itu, karena kita menganut faham keluarga berencana dan sebagainya. Saudaraku, pada waktu itu mereka punya anak lebih banyak, lebih diberkati.
Karena mereka membutuhkan tenaga untuk bekerja di ladang, bekerja di peternakan dan sebagainya. Terutama anak-anak laki-laki, mereka akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi ayahnya. Bukan hanya menyambung keturunan demi keturunan, tapi menjadi satu pengelola perusahaan yang dipegang oleh ayahnya. Saudaraku, Lea mempunyai satu kerinduan untuk melahirkan anak-anak laki-laki bagi Yakub suaminya. Dan Tuhan bukakan rahim-rahimnya. Tapi Lea punya satu masalah. Dia tidak dicintai oleh suaminya sendiri. Suaminya lebih mencintai Rahel. Suaminya lebih memperhatikan Rahel. Suaminya tertuju mata dan hatinya hasratnya kepada Rahel. Saudaraku, kalau saudara lihat apa yang dituliskan di dalam kitab Kejadian 30. Lea bahkan tidak mempunyai kesempatan, mempunyai hak untuk tinggal bersama dengan suaminya. Untuk tidur bersama dengan suaminya sendiri. Pada satu ketika, satu-satunya hiburan bagi Lea adalah belas kasihan, cinta daripada anak-anaknya. Anak-anaknya pulang dari berburu, pulang dari ladang, pulang dari bekerja, membawa sedikit oleh-oleh bagi maminya. Satu kali anak paling besar Ruben, pulang dari berkebun, berjalan-jalan di hutan mungkin ya. Dan kemudian dia pulang, dia membawa beberapa buah dudaim bagi mamahnya. Karena dia ingat kepada mamahnya, betapa mamahnya mempunyai satu kerinduan untuk dikasihi, disayang. Ruben pulang bawa buah dudaim, diberikan kepada maminya. Mami, ini lihat, ada buah-buah dudaim, ini untuk mami. Ini adalah buah cinta pemberian daripada anaknya untuk maminya. Melihat hal itu, Rahel iri. Dan Rahel berkata, berikan sedikit buah dudaim itu bagiku. Lalu Lea menjawab gini, tidak cukupkah engkau merebut suamiku? Sekarang bahkan buah cinta dari anakku sendiri engkau akan ambil? Lalu Rahel berkata begini, oke baik. Malam ini suamimu boleh tidur bersamamu. Tapi berikan sedikit buah dudaim itu kepadaku. Saudara bisa lihat ini. Bagaimana untuk bisa tidur dengan suaminya sendiri. Lea harus menyewa dengan buah cinta dari anaknya. Saudara harus melihat kebenaran ini dari kacamata yang berbeda. Bukan karena Lea mempunyai nafsu yang besar untuk tidur bersama dengan suaminya. Tapi Lea ingin memberikan sesuatu yang terbaik bagi suaminya. Lea ingin memberikan satu keturunan karena dia tahu Rahel tidak bisa hamil. Dia ingin memberikan satu keturunan demi keturunan bagi suaminya. Dan dia korbankan buah cinta anaknya supaya dia bisa memberikan sesuatu yang terbaik bagi suaminya. Saudaraku, hal seperti ini pasti mempunyai satu nilai di hadapan Tuhan. Tuhan malam itu membuka rahim daripada Lea. Saudara tahu apa yang terjadi? Lihat, perhatikan sekali lagi ayat Kejadian 30 ayat 18. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Isakar. Isakar anak kelima, artinya adalah upah. Saudaraku, hari itu Alkitab mencatat dan kita akan belajar satu perkara ini. Bagaimana Tuhan memberi upah kepada orang-orang benar. Saudaraku, ada terjemahan lain yang mengatakan hari itu Tuhan memberikan pahala kepada Lea. Dan dia menamai anak itu Isakar, upah yang dari Tuhan. Nah saudaraku, Isakar lahir dari hati yang rela untuk memberikan buah cinta yang berharga sekalipun. Demi supaya dia bisa melahirkan keturunan-keturunan bagi suaminya. Isakar lahir karena pikiran dan hasrat daripada Lea adalah mengembalikan, memberikan yang terbaik bagi suaminya sendiri. Bagi orang yang dicintainya. Isakar lahir hari itu. Nah saudaraku, anak yang lahir dikandung dengan tujuan yang begitu mulia. Yang disebut upah dari Tuhan. Akan jadi seperti apa anak ini nantinya. Lewat beberapa puluh tahun setelah itu. Yakub sudah mulai menua. Dan ketika Yakub mulai menua, dia mulai melepaskan berkat bagi anak-anaknya satu persatu. Saudaraku, ada satu hal yang saudara perlu perhatikan. Memang ini tidak dituliskan secara eksplisit di dalam Alkitab. Bagaimana ketika Allah mewariskan Abrahamic Covenant, berkat kepada Abraham. Apa yang terjadi pada waktu pertama kali Abraham menerima berkat itu dari Tuhan. Ada satu aroma yang mengalir keluar dari Abraham.
ketika Abraham rela menyerahkan anaknya yang paling dikasihi, anak satu-satunya itu, sebagai mezbah korban bakaran bagi Tuhan. Hari itu Tuhan mengatakan, Abraham, aku akan bersumpah, engkau akan menjadi bapa orang percaya. Aku akan mengikat sumpah denganmu. Kapan? Pada waktu Tuhan mencium, melihat hati yang rela daripada Abraham. Saudaraku, kemudian Abraham memberkati Ishak, anaknya. Ketika Ishak lahir, dan Ishak mulai menjadi penerus janji Abraham. Kitab Ibrani 11, nanti kalau sudah lihat. Ibrani 11, Alkitab berkata begini. Ishak pada masa tuanya, dia menendengkan kepalanya kepada kepala tongkatnya. Dan kemudian dia melihat jauh ke depan. Dan kemudian dia melepaskan berkat bagi Yakub. Apa yang dilihat oleh Ishak ketika dia membaringkan kepalanya di kepala tongkatnya? Ishak melihat sesuatu yang tidak banyak dilihat orang. Dan Ishak melepaskan berkat itu kepada anaknya Yakub. Kemudian Yakub mulai menjadi tua. Dan Yakub sebentar lagi akan pergi. Yakub akan meneruskan, melepaskan berkat ini kepada kepada anak-anaknya. Ada 12 anak-anaknya. Dan salah satu anak itu, yaitu Isakar. Saudara mau lihat apa yang Yakub katakan. Lihat, Kejadian 49. Bagaimana Yakub memberkati anaknya yang namanya Isakar ini. Kejadian 49, perhatikan ayat yang ke-14 dan 15, silakan. Kejadian 49, ayat yang ke-14 dan ke-15, demikian firman Tuhan. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap diapit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Saudaraku, ini adalah berkat yang dilepaskan oleh seorang papa bagi anaknya. Coba saudara bayangkan, mungkinkah seorang bapak memberkati anaknya seperti ini? Anakku Isakar, engkau melihat sesuatu, lalu engkau tiarap, membungkukkan bahumu untuk menjadi budak rodi. Itu adalah berkat yang Yakub katakan tentang anaknya Isakar. Bagaimana mungkin seorang papa memberkati anaknya yang satu kali akan menjadi budak rodi? Saudaraku, kita nggak mengerti apa yang sebetulnya Yakub ingin lepaskan kepada Isakar. Coba perhatikan perlahan-lahan ayat 14 dan 15 ini. Karena ada rahasia penting yang saudara dan saya perlu tangkap di sini. Ayat 14 berkata begini, Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap diapit bebannya. Saudaraku, yang pertama Isakar adalah pribadi yang tahu persis apa yang ada padanya. Dia tahu bahwa pundaknya itu kuat. Dia mempunyai tulang yang kuat. Dan karena dia tahu apa yang ada pada dirinya, dia rela tiarap sekalipun, diapit oleh 2 beban di kanan kirinya. Minggu lalu saya bicara dengan pasangan suami istri, hamba-hamba Tuhan. Saya katakan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah hal yang tidak pasti, lalu mereka dibebankan dengan beban ini, beban itu dan sebagainya. Saya katakan, saya nggak tahu apa yang sedang terjadi, tapi read my lips, perhatikan apa yang saya ingin katakan. Ketika engkau mengetahui apa yang ada padamu, dan kau merelakan pundakmu, bahumu diapit oleh 2 beban, dijepit oleh 2 beban. Pada waktu itu, Tuhan berperkara dalam hidup Isakar. Coba lihat apa yang terjadi dengan Isakar. Lihat ayat 15. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik, dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Tidak banyak anak Israel yang memiliki karakter atau karisma yang ada pada Isakar. Kalau hari-hari ini Isakar itu disebut sebagai orang-orang yang visioner. Dia mempunyai penglihatan seperti the eagle eye, mata elang. Atau seperti the owl eye, mata burung, disebutnya dalam bahasa Indonesia kurang enak, burung hantu itu adalah the owl, itu mempunyai mata yang mampu melihat di dalam kegelapan sekalipun. Itu yang disebut hikmat. Isakar adalah seperti itu. Dia melihat jauh ke depan. Dan ketika yang dilihat oleh Isakar ada 2 hal. Satu, bahwa perhentian itu baik.
Lalu dia melihat tanah yang permai. Ketika dia melihat dua perkara ini, dia membungkukkan bahunya dan dia membiarkan dirinya menjadi budak rodi. Sekali lagi dia merelakan dirinya dibebani dengan perkara-perkara seperti itu. Saudaraku, saya renungkan, lama saya pikirkan tentang pribadi ini. Bagaimana Tuhan memberkati Isakar ini. Dia melakukan sesuatu yang berbeda dengan saudara-saudaranya. Saudaraku, Isakar melihat dua perkara. Perhentian itu baik dan tanah itu permai. Saudaraku, secara singkat saya ingin sampaikan. Selalu di dalam Alkitab dikatakan berkali-kali perhentian itu bicara tentang hari Sabat. Tentang kepentingan Tuhan. Yang pertama dilihat oleh Isakar, perhentian itu baik. Kepentingan Tuhan itu baik. Itulah yang dilihat oleh Isakar. Jauh di depan dia melihat kepentingan Tuhan itu baik. Saudaraku, adakah saudara bisa melihat kebenaran firman Tuhan ini? Berkali-kali kami hamba-hamba Tuhan menyarankan saudara, mendorong saudara untuk jangan tinggalkan waktu-waktu ibadah. Firman Tuhan berkata begini, Paulus memberi pesan, latihan badani itu terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna bukan hanya untuk hidup yang saat ini, tapi juga untuk hidup yang akan datang. Karena mengandung janji. Saudaraku, belajar sejak sekarang, sejak saudara masih kuat, untuk mendahulukan kepentingan Tuhan. Ada 6 hari yang saudara boleh habiskan untuk bekerja. Tetapi pada hari Sabat, datang untuk beribadah. Mementingkan kepentingan Tuhan. Orang-orang Yahudi sampai hari ini, bahkan mereka nggak berani menyentuh apapun. Demi untuk menghormati hari Sabat. Nah, orang-orang yang seperti ini, Tuhan bedakan. Ada satu film yang berjudul Chariot of Fire, diperankan. Ini kisah nyata tentang Eric Liddell. Bagaimana dia berjuang menjadi juara Olimpiade. Pada waktu itu ditawarkan untuk dia bertanding di waktu yang adalah hari Sabat. Dia katakan, saya lebih baik nggak menang daripada saya harus melakukan sesuatu pada hari Sabat. Saya harus menghormati Tuhannya. Saudaraku, Eric Liddell tercatat dalam sejarah sebagai orang yang bukan hanya berhasil memenangkan pertandingan demi pertandingan, dihormati. Tapi yang terutama, karena dia menghormati Tuhan. Saudaraku, Isakar adalah pribadi yang bisa melihat perhentian itu baik. Kemuliaan Tuhan itu baik. Tujuan Tuhan itu baik. Lalu yang kedua, dia bisa melihat tanah yang permai. Baru kemudian dia dibukakan kepada sesuatu yang luar biasa. Saudaraku, hari-hari ini Israel tidak lagi dibeda-bedakan dengan suku bangsa. Mereka tidak bisa berkata satu sama lain, oh saya dari suku Ruben, saya dari suku Naftali, saya dari suku Zebulon dan sebagainya. Mereka bercampur satu sama lain. Tetapi saya ingin sampaikan, pengaruh daripada suku Isakar itu bertahan bahkan sampai hari ini. Kecil sekalipun, sederhana sekalipun. Tapi orang-orang ini mempengaruhi bukan hanya seluruh Israel, bahkan seluruh dunia. Israel adalah negara yang tidak punya minyak. Satu-satunya di Timur Tengah yang tidak punya minyak. Tapi oil refinery yang terbesar dan terbaik di dunia adalah ada dari Israel salah satunya. Israel adalah negara yang gersang, tidak punya apa-apa. Tetapi selalu nomor 1 atau nomor 2 negara agriculture terbaik, terbesar di dunia adalah Israel dan Amerika. Israel nggak punya apa-apa, nggak punya natural resources sama sekali. Tapi Israel bisa mengekspor teknologi ke seluruh dunia, menggerakkan bahkan kekuatan financial terbaik, terbesar adalah orang-orang Yahudi yang terus mempengaruhi seluruh dunia. Kecil, nggak punya apa-apa, tetapi mereka punya mata yang bisa melihat. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan tanah yang permai, maka dia merelakan dirinya, memanggung atau memikul beban di atas pundaknya dan menjadi budak rodi. Dari mana Isakar mendapatkan itu semua? Kita ingat apa yang terjadi dengan mamahnya, dengan ibunya Lea. Ketika Lea melihat sesuatu dan Lea merelakan sesuatu yang terbaik sekalipun demi untuk menghormati suaminya. Hal yang sama mengalir kepada anaknya Isakar. Ini adalah upah yang Tuhan berikan. Anak itu menjadi satu pribadi yang berbeda. Anak itu mempunyai satu karakter yang disebut hati yang rela. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk betul-betul memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Ada begitu banyak kesaksian yang saya lihat dalam
firman Tuhan maupun yang saya sendiri alami. Ketika saudara mempunyai hati yang rela, hidupmu akan berbeda, betul-betul berbeda. Ada satu pribadi yang saya ingin secara singkat sampaikan tentang Maria Magdalena. Di dalam Markus 14 dan di beberapa kitab-kitab Injil yang lainnya dituliskan tentang dia, saling melengkapi satu sama lain. Sebelumnya saya ingin sampaikan, di dalam Alkitab, nanti suruh catat saja karena waktu saya harus selesaikan dalam waktu yang singkat. Di dalam seluruh Alkitab ada 2 kali, 2 ayat yang berbicara menyebut kata Mesias atau Mesias. Yaitu di Daniel 9 ayat 25 dan 26. Hanya di 2 ayat ini. Di seluruh Alkitab, kata Mesias atau Messiah itu ditulis di dalam 2 ayat ini. Dalam bahasa Ibrani memang disebutkan sebagai Messiah. Dan inilah yang diperdebatkan oleh orang-orang Yahudi sampai hari ini. Siapakah Mesias yang dimaksud? Mesias atau Messiah itu diterjemahkan artinya the anointed one, yang diurapi. Itu sebabnya Daniel 9 ayat 25 dan 26 dalam bahasa Indonesia disebut yang diurapi. Tapi kalau saudara lihat dari Alkitab King James, saudara akan melihat bahwa kata itu disebut Messiah, Mesias. Sampai datang Mesias, the prince, atau orang yang diurapi ini, akan terjadi begini, begitu, dan sebagainya. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan. Kemudian kita melihat Tuhan Yesus datang. Sampai hari ini, orang-orang Yahudi masih terus memperdebatkan tentang hal ini. Siapakah Yesus itu sendiri? Saudaraku, di dalam seluruh perjalanan keempat Injil, saudara tidak akan pernah menemukan sesuatu yang luar biasa yang membuktikan kebenaran sampai terjadi apa yang ditulis di dalam Markus 14. Satu kali adalah seorang wanita, mantan wanita sundal, perempuan sundal namanya Maria Magdalena. Beberapa waktu yang lalu Maria ini diampuni dosanya, diselamatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku gak akan menghukum kamu. Pulang and sin no more. Pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Maria pulang. Sepanjang hidupnya sampai hari itu, dia memikirkan sesuatu terjadi dalam hatinya. Dia rindu melakukan sesuatu. Saudaraku, hari itu, sejak hari itu, Maria tidak lagi melacurkan dirinya. Maria kehilangan mata pencariannya, kehilangan pekerjaannya. Dia harus bersusah-susah untuk mendapatkan makanannya. Orang seperti ini, itu betul-betul akan menghemat every penny. Setiap sen akan dihemat. Tiba-tiba datang satu kesempatan, di mana Maria mendengar Tuhan Yesus yang sama, yang telah mengampuni dosanya. Dia hadir di tempat itu, di rumah Simon si kusta. Dia ambil waktu untuk datang ke rumah Simon. Tanpa permisi, tanpa basa-basi. Dia ambil kesempatan untuk mengangkat buli-buli minyak narwastu. Kemudian dipecahkan kepalanya, dituangkan ke kepala dan mengalir sampai ke kaki. Digunakan rambutnya yang panjang untuk menyeka kaki Yesus. Kemudian Tuhan berkata begini, jangan diganggu dia, jangan dimarahi. Karena mulai hari ini, kemanapun Injil diberitakan, kata Tuhan, apa yang diperbuat Maria akan terus diingat, akan terus diperkatakan untuk mengingat hari ini, untuk mengingat apa yang dia perbuat. Saudaraku, saya ingin sampaikan, inilah intisari daripada Injil. Itulah pertama kali dan satu-satunya Yesus anak Yusuf itu diurapi. Bukan oleh imam besar, bukan oleh nabi-nabi hebat, bukan oleh ahli-ahli Taurat. Karena mereka semua ada di bawah kaki Yesus. Tapi tiba-tiba ada satu pribadi yang Tuhan gerakkan hatinya. Tiba-tiba dia bisa melihat sesuatu bahwa harus dilakukan. Dan itu kesempatan terakhir sampai Yesus mati. Tidak pernah lagi tubuhnya diminyaki. Hari itu kata Mesias yang artinya the anointed one, yang diurapi, terbukti digenapi oleh perbuatan seorang wanita, mantan perempuan sundal. Kenapa Maria bisa tahu? Bagaimana mungkin Maria bisa tahu? Kenapa tidak dipakai nabi besar atau imam-imam luar biasa yang bisa digerakkan hatinya? Karena satu perkara, hati Maria rela untuk digerakkan. Saudaraku, saya ingin sampaikan berkali-kali di dalam Alkitab, saudara akan menemukan
Orang-orang yang hatinya rela, orang-orang itu dipakai untuk menggenapi tujuan Tuhan. Tahun 2000 saya kehilangan pekerjaan. Setelah saya kehilangan pekerjaan, saya dengar dari mami saya, ada rumah doa di BSD. Orang berdoa, mujizat terjadi. Saya pikir saya coba berdoa, nggak terjadi mujizat. Saya berdoa lagi, saya berpuasa, nggak terjadi mujizat. Setelah beberapa waktu, kemudian saya dapat tawaran pekerjaan. Tiba-tiba ada 2 tawaran pekerjaan. Sebelum saya dapat tawaran pekerjaan, hamba Tuhan yang memimpin rumah doa itu, Pendeta Cornelius Setiawan, dia tanya saya, bersedia nggak kamu melayani? Karena saya pengangguran, nggak punya pekerjaan, saya katakan oke, saya bersedia. Begitu saya bersedia melayani, saya mulai melayani di situ. Saya dapat pekerjaan, ada 2 pekerjaan. Yang satu pekerjaan saya ditawarkan oleh perusahaan yang lama di mana saya bekerja. Tapi sekarang head office internasional yang menawarkan saya. Saya ditempatkan di Dubai. Beberapa saudara yang kenal saya lama sudah tahu saya pernah hampir mau mengambil pekerjaan ini. Semuanya dibayar oleh perusahaan. Tempat tinggal, kendaraan, sekolah anak-anak di sekolah internasional. Semuanya dibayar, bahkan di Dubai. Kalau saudara yang pernah bekerja di Dubai. Saudara tahu bahwa di Dubai tidak ada yang namanya income tax. Jadi kalau gaji saya 100% akan masuk tanpa dipotong pajak. Benefit-benefit begitu luar biasa, begitu menggiurkan. Pada saat yang bersamaan saya dapat pekerjaan lain. Sebagai konsultan dari banking restructuring. Mungkin kalau dihitung gajinya hanya 1/3 atau 1/4 daripada apa yang saya akan terima di Dubai. Tidak ada benefit apa-apa, dan itu pun kontrak. Saudaraku, secara manusia saya pingin ke Dubai. Tapi hati kecil saya berkata, engkau sudah buat komitmen, engkau akan melayani Tuhan. Dan saya sudah buat janji dengan hamba Tuhan. Lalu saya katakan, udahlah saya ambil kerjaan di Indonesia. Dan itu terjadi sampai hari ini. Saudaraku, saya ingin sampaikan, pekerjaan yang saya ditawarkan di Dubai, perusahaan itu sendiri pun di seluruh di seluruh dunia. Hari ini sudah bukan hanya goncang, tapi sudah mungkin tinggal 10%. Beberapa teman-teman saya yang saya kenal, itu sebagian besar sudah di PHK, kehilangan pekerjaan. Cari pekerjaan di sana sini. Pekerjaan yang saya terima dari waktu ke waktu membawa saya terus bangkit. Dan Tuhan singkapkan sampai hari ini saya bisa melayani saudara. Karena saya mengambil satu keputusan. Pada waktu itu saya hanya tahu satu hal. Adakah hatimu punya kerelaan untuk terima yang Tuhan persiapkan? I don't know what is in front of me. Saya nggak tahu apa yang ada di depan saya. Tetapi somehow saya melihat ada rencana Tuhan dalam hidup saya. Dan dibutuhkan hanya sekedar hati yang rela untuk menangkap tujuan Tuhan. Maria tidak pernah tahu bahwa apa yang dia lakukan, memecahkan buli-buli minyak narwastu murni ini, akan membukakan penggenapan daripada kitab Daniel 9 ayat 25 dan 26. Bahwa Mesias itu akan disebut sebagai the anointed one. Yang diurapi. Tidak pernah di dalam sejarah, di dalam sepanjang Alkitab, di dalam keempat Injil. Yesus diurapi kecuali hari itu oleh Maria. Itu sebabnya Tuhan berkata, apa yang dia perbuat akan selalu diingat dimanapun Injil diberitakan. Injil itu adalah kabar baik, kabar keselamatan. Kabar keselamatan itu hanya keluar dari Mesias, dari Juru Selamat. Bagaimana mungkin seorang perempuan sederhana, mantan pelacur, dipakai Tuhan untuk menggenapi kitab Daniel. Saudaraku, saya ingin sampaikan, kalau itu bisa terjadi bagi Maria, kalau itu bisa terjadi bagi Lea, kalau itu bisa terjadi bagi Isakar, semua mereka ini mempunyai satu hal yang sama, hati yang rela. Hati yang rela akan menerima upah dari Tuhan. Saudaraku, saya ingin sampaikan, orang benar akan hidup oleh percayanya. Beranikah saudara mulai hari ini hidup oleh percayamu? Jadi orang benar, belajar untuk memiliki hati yang rela. Saudara nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi engkau akan lihat, tangan Tuhan akan menuntun langkahmu. Dari satu perkara, Tuhan akan tuntun kepada perkara yang berikutnya. Kemudian Tuhan tuntun lagi kepada perkara yang berikutnya. Saudaraku, saya ingin saudara menundukkan di kepala dan tutup matamu hari ini. Buka hatimu di hadapan Tuhan.
Ingat apa yang Tuhan sudah perbuat. Apa yang Tuhan mampu perbuat. Saya ingin berdoa buat saudara-saudara yang mau punya hati yang rela. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sekarang letakkan tanganmu sendiri di dadamu. Katakan kepada Allahmu, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Haleluya. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Katakan kepada Allahmu, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengabdi. serahkan diri, genapi karya-Mu. Perhatikan firman Tuhan. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkanlah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Saudaraku, hanya dibutuhkan sedikit orang-orang yang rela hatinya untuk menyelamatkan satu bangsa. Hari ini saya akan melepaskan berkat yang Tuhan lepaskan melalui Yakub kepada anaknya Isakar. Relakan hatimu. Siapkan hatimu. Kalau engkau memiliki hati yang rela, walaupun engkau sedikit pada pandanganmu, tidak berarti pada penglihatanmu sendiri. Tetapi dengan satu pribadi yang namanya Isakar, yang hatinya rela, yang bahunya disendengkan untuk memikul beban, Tuhan selamatkan satu bangsa. Tuhan lihat tangan-tangan yang tertumpang di dada masing-masing. Tuhan, hari ini hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan hati yang rela kepada setiap pribadi di tempat ini, supaya mereka melihat rencana Tuhan digenapi dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba.